Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua kedatangan sebuah headset gaming dari ROG, yaitu Asus ROG Theta 7.1. Sebenarnya headset ini mungkin akan menggantikan headset lama gua, yaitu ROG Delta, yang dimana ROG Delta itu gua udah sempet pakai kurang lebih 2 tahun. Coba ambilin deh. Headsetnya itu kurang lebih udah sekitar 2 tahun, dan headset ini kenapa gua mau ganti karena ini udah mulai robek-robek di bagian atasnya, tapi di bagian ear cup sih sebenarnya 2 tahun pemakaian ini belum ada sobek sama sekali. Dan kebetulan ROG memberikan ROG Theta 7.1 ini ke gua, jadi gua mungkin akan menggunakan headset ini sebagai daily driver gua. Tapi sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan sih. Gua masih agak bimbang kira-kira gua bakalan jadiin ini daily driver gua atau enggak untuk headset sehari-hari gua. Oke, langsung aja kita bahas. Seperti biasa kita mulai dari desainnya dulu ya untuk ROG Theta 7.1. Jadi sebenarnya secara desain untuk ROG Theta 7.1 ini bukan desain yang gua banget, karena headset ini punya ukuran yang gak kecil, tapi memang ini udah terlalu besar buat gua pribadi. ROG juga ngebuat ear cup-nya itu tebel, jadi biar kuping kita tuh nggak terlalu nempel ke permukaan dari speaker headphone-nya. Terus kalau kalian perhatiin di bagian engsel dan juga batangnya ini, tangkainya itu bahannya semua terbuat dari metal, jadi nggak cuma besar aja, tapi bobot dari ROG Theta 7.1 itu memang cukup berat, karena beratnya ada di angka 650 gram. Jadi kalau kalian pakai agak lama di kepala, itu mungkin kepala kita akan ngerasa sedikit kayak ada beban yang nyangkut banget di bagian sini. Untuk adjustmentnya, headset ini bisa diatur-atur. Untuk bagian engselnya itu kalian bisa eratin ke kuping kalian, atau untuk ukuran kepala kalian juga sebenarnya itu masih bisa disesuaikan. Yang nggak bisa itu untuk nengok-nengok kayak begini. Jadi kalau headsetnya dikalungin, itu jadi agak-agak ngeganggu di bagian leher kalian gitu, karena ear cup-nya ini memang terlalu besar. Lalu kalau kita ngomongin soal kabelnya, di sini ada 2 kabel terpisah untuk bagian headphone speakernya, jadi terpisah kanan dan kirinya. Habis itu dia baru menyatu jadi satu, dan kabelnya ini panjangnya adalah 1,2 meter, itu menggunakan USB Type-C. Tapi kalau kalian ngerasa kurang panjang, kalian bisa menggunakan tambahan USB Type A-nya menggunakan konverter. Itu untuk kabel Type A-nya ada sekitar 1 meter, jadi bisa panjang banget tuh, bisa 2,2 meter. Dan untuk ROG Theta 7.1 ini udah mendukung untuk PC, Mac, habis itu juga udah mendukung untuk smartphone, PS4, dan Nintendo Switch. Lalu kalau kita ngomongin soal headphone speakernya seperti apa, jadi ROG Theta 7.1 ini memiliki 4 sumber suara masing-masing dari HiFi ISS 9601 Quad EMP yang berfungsi untuk sumber suara depan, tengah, samping, dan belakang. Memungkinkan headphone ini dapat memberikan suara 7.1 yang sangat baik. Untuk surround sound-nya konsepnya tetap virtual, namun 7.1-nya akan kerasa banget muter karena ngelilingin 4 sumber suara dari drivernya ini. Kalau matiin virtual surround-nya pun tetap jalan selama suaranya atau filmnya itu mendukung surround 7.1. Tapi dengan virtual akan terasa lebih natural untuk didengar. Rekomen dinyalain aja untuk nonton film, tapi dimatiin aja untuk bermain game karena malah terasa aneh buat gue pribadi ya. Kalian juga sebenarnya bisa pilih antara menggunakan mode 7.1 dan menggunakan mode stereo. Dimana kalau kalian menggunakan mode 7.1 itu 4 sumber suaranya aktif, tapi kalau stereo cuma 2 sumber suara aja. Gue pribadi ngerekomen untuk diaktifin aja 7.1-nya, karena kalau kita setel audio atau film yang memang nggak mendukung 7.1, itu sumber suara yang keluar memang langsung otomatis cuma 2 aja atau stereo aja. Jadi nggak dipaksain langsung jadi 4 sumber suara atau jadi seolah-olah 7.1 gitu. Cuma kalau kalian mengaktifkan virtualnya, itu audio seperti apapun akan dipaksa menggunakan 4 sumber suara, yang dimana itu biasanya malah akan jadi aneh. ROG Theta 7.1 ini buat gue pribadi juga sangat nyaman di telinga ya, karena nggak kerasa pengang ketika kita menggunakan volume yang kenceng. Di volume 80% bahkan 100% pun itu masih kerasa nyaman banget di telinga, karena kayak nggak berasa diteriakin gitu. Biasanya gue kalau pakai headset lain itu kalau volumenya udah terlalu kenceng, rasanya kayak lagi diteriakin sama orang gitu. Itu yang bikin gak nyaman buat lama dipakai. Padahal si ROG Theta 7.1 ini kalau misalkan kita lepas headsetnya dari telinga, itu suaranya bahkan udah bisa mengimbangi sedikit lah sama
kencengnya volume dari speaker gitu. Karena memang kedengeran banget keluar suaranya, tapi ketika kita pakai di telinga itu suaranya nggak berasa kenceng-kenceng banget karena itu tadi telinga kita nggak terlalu dekat sebenarnya dengan permukaan dari headphone speakernya. Untuk ear cup-nya di sini ROG menyediakan dua cushion yang dimana untuk defaultnya itu berbahan seperti mirip-mirip sama kayak ROG Delta, dan satu tambahan lagi di sini ROG memberikan cushion yang ROG itu menyebutnya hybrid cushion. Gue rekomen pasang yang ini aja karena udah pasti nggak akan ngeletek-ngeletek kalau dipakai tahunan dan lebih lembut juga. Meski nyaman di telinga, sebenarnya headset ini gue bisa bilang nggak terlalu oke untuk dipakai lama-lama karena itu tadi yang pertama gue bahas. Ini headset bobotnya lumayan di 650 gram. Jadi kalau dipakai lama-lama, kepala itu di bagian atas rasanya udah mulai berat gitu, kayak ada bebannya. Tapi di telinga nggak berasa, untuk suaranya itu nggak berasa kayak diteriak-teriakin. Jadi ini agak-agak dilematis buat gue pribadi untuk pakai headset ini sehari-hari apa enggak. Karena gue juga biasanya kalau ngedit lumayan lama tuh untuk pakai headset. Biasanya bisa 2 jam, 3 jam, bahkan lebih dari 4 jam pun bisa. Lalu selanjutnya adalah mikrofon. Jadi mikrofonnya ini tipenya adalah unidirectional dan ini detachable. ROG memiliki fitur AI noise cancelling yang digencar-gencarkan di headset ini. Pada ROG B550 dan Z490 juga terdapat fitur AI noise cancelling dari driver sound card-nya. Dan untuk di ROG Theta 7.1 ini dia built-in. Jadi tanpa install driver apapun, secara default AI noise cancelling-nya udah akan langsung aktif. Tapi kalau kalian mau matiin, kalian bisa install ROG Armoury 2 untuk on-off AI noise cancelling-nya dan mengatur profil audio serta equalizer jika dibutuhkan. Nah, untuk kualitas mic-nya seperti apa? Jadi gue udah menyediakan laptop dan juga keyboard di sini. Gunanya untuk apa? Jadi gue bakalan praktekin langsung aja menggunakan si ROG Theta 7.1 ini. Karena katanya AI noise cancellingnya itu emang bagus banget. Kira-kira beneran bagus apa enggak? Gue bakalan praktekin aja langsung di sini ya. Gue di sini akan membacakan script beberapa paragraf dan gue akan bacain ke kalian. Nanti kalian juga boleh nilai kira-kira kualitas dari mikrofonnya ini seperti apa. Untuk pengujian yang pertama, gue nggak akan menggunakan AI noise cancellingnya. Jadi gue akan membuka si Armoury 2-nya di sini. Habis itu AI noise cancellation-nya gue ilangin centangnya. Dan habis itu gue akan membacakan script ini untuk kalian. Kualitas mic tanpa AI noise cancelling sebetulnya udah cukup bersih. Saat gue menggunakan sembari ngetik keyboard, ini gue akan ngetik di sini. Ini kan keyboardnya nggak dicolokin ya. Jadi gue ini akan sambil mencet-mencet keyboard. Pasti kalian masih mendengar suara-suara keyboard. Dan bayangin aja kalau ini ada di posisi stage pertandingan yang lebih bising dari suara penonton, musik, dan lain-lain. Coba setel musik dong, setel musik. Kira-kira kalau misalkan ditambahin noise-nya ini kan masih nggak terlalu bising. Nah, teman gua ini bakalan setel musik di depan gua, setel aja sekenceng-kencengnya. Dan gua bakalan lanjutin untuk pakai mic dari ROG Theta 7.1 ini. Ingat ya, ini masih tanpa AI noise cancelling, jadi belum gua aktifin AI noise cancellingnya. Yang kenceng ini, jangan yang slow-slow. Nah, ini jadi di depan gua udah ada suara-suara musik gitu. Kira-kira apakah kalian mendengar noise atau enggak? Jadi ini posisinya audionya nggak gua edit sama sekali ya, dan gua ini merekam dengan Audacity. Nanti juga kalian bakalan ngelihat perbandingannya noise cancelling dari Audacity, abis itu juga dengan AI noise cancelling ini. Nah, sekarang gua akan aktifin AI noise cancellation-nya. Udah gua centang di sini di Armoury 2. Nah, sekarang bandingin ketika dengan AI noise cancelling. Saat ini posisi masih dengan ambient musik yang temen gua setel di depan gua nih, ya. Gua juga di sini bakalan pencet-pencet keyboard. Kira-kira kalian mendengar noise-nya apa enggak? Dan gimana soal kualitas suaranya? Sejauh ini sih, sejauh pengujian gua, kualitasnya itu memang mengalami penurunan ya, tapi sedikit suaranya jadi nggak terlalu bulat, tapi nggak kayak robot gitu ketika berisiknya emang parah. Dan paling terakhir, gua akan coba hilangkan lagi AI noise cancellation ya. Nah, tapi di bagian part ini, gua akan edit suaranya dengan noise cancelling dari Audacity yang biasanya memang sehari-hari juga gua untuk menghilangkan noise
itu menggunakan Audacity sih. Cara ngetesnya masih sama kayak tadi, ini musik masih kesetel, abis itu gue juga coba-coba untuk mencet-mencet keyboard dengan suara-suara keyboard mechanical yang emang cenderung berisik gitu ya. Dan gue masih tetap ngomong di sini, kira-kira kualitas suaranya gimana? Apakah masih tetap lebih bagus dengan diedit menggunakan Audacity atau langsung aja lewat AI noise cancelling. Kayak gitu ya kualitas suara dari si ROG Theta 7.1 untuk mikrofonnya. Gua akan aktifin lagi aja deh AI noise cancellationnya. Siapa tahu kalian mau mendengar gua menutup video ini dengan mikrofon dari ROG Theta 7.1. Jadi gua rasa ini nggak cuma cocok untuk pertandingan e-sports yang memang stage-nya itu semi outdoor atau lagi di dalam mall yang memang rame gitu stage-nya. Tapi mungkin juga berguna untuk orang-orang yang lagi WFH gitu. Jadi kalau misalkan kalian di rumahnya rame, banyak anak kecil, belum lagi mungkin istri atau orang tua kalian tiba-tiba teriak-teriak gitu, manggil kalian atau apa, itu jadi nggak kedengeran gitu dan masih terdengar jelas lah. Meskipun ya secara kualitas audio untuk suara mikrofonnya jelas nggak sebaik mikrofon eksternal. Tapi buat orang yang nggak mau ribet, harus ada mikrofon boom yang gede banget di sini gitu atau kondenser yang gede banget gitu dengan kondenser besar. Gua rasa ini adalah mikrofon yang sangat-sangat baik ya dan tentunya kualitas headphone speakernya juga nggak kalah menariknya. Untuk harga, ROG Theta 7.1 ini ada di angka 4 jutaan. Ada yang jual 4,1, paling mahal itu di 4,5 jutaan kalau gue lihat di e-commerce. Buat gue pribadi jujur aja, memang ROG Theta 7.1 ini harganya cukup tinggi. Tapi mungkin kalau ada di antara kalian yang memang anak entusias audio, kalau gue kan bukan entusias banget di audio ya, makanya mohon maaf kalau misalkan pembahasan gue soal peripheral seperti ini tuh agak-agak berantakan. Tapi gue yakin entusias-entusias audio tuh udah paham banget lah kalau produk audio yang memang bukan sekedar gimmick itu memang harganya rata-rata tinggi. Jadi gue rasa harga 4 jutaan untuk produk audio masih oke-oke aja. Dan buat gue pribadi, balik lagi ya, buat gue pribadi memang tetap ketinggian. Sekarang gue mungkin ya tinggal mikir-mikir aja nih, kira-kira gue bakalan bener-bener pakai si ROG Theta 7.1 atau enggak untuk sehari-hari. Atau mungkin gua nunggu si Delta-nya bener-bener rusak dulu, robek parah gitu semuanya, karena di bagian ear cup kan belum sobek headset gua. Mungkin kalau memang udah bener-bener parah, mungkin gua akan hijrah ke ROG Theta 7.1. Kira-kira menurut kalian gimana soal headset ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.